Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nasta'inu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa kembali untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih melanjutkan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-38. Kalau kita beri judul terkait dengan wali Allah, bagaimana kita meraih makom wilayah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis dengan mengatakan Innallaha ta'ala qala, atau qala Allahu azza wa jalla, yang berfirman Allah. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali artinya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang mendapat kepercayaan dari Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wali. Barang siapa yang memusuhi, menyakiti, mengganggu, merendahkan, menghina waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang padanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku melakukan pendekatan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai selain melakukan yang fardu-fardu yang diwajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus menerus melakukan pendekatan diri kepadaku, taqarrub, dengan ibadah sunnah, hal-hal yang sunnah, sampai sehingga aku mencintainya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintai hambaku, maka pendengarannya aku pelihara.
Wa basarahu allazi yubsiru bihi, penglihatannya aku pelihara. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dipelihara oleh Allah, aku pelihara. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya aku pelihara melangkah kemana. Wala in sa'alani la'utiyanahu, dan apabila dia meminta kepadaku, minta apa saja hajatnya, kebutuhannya, pasti aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'azani la'uizannahu, apabila dia memohon perlindungan dariku atau kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun berada, hadis ini sangat istimewa agar kita selalu senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Wali Allah yang dekat dengan Allah, Allah dekat padanya. Wali Allah orang yang berhak untuk dibela, untuk dilindungi, untuk dibantu, untuk diberi pertolongan, diberi kemenangan. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sehari-hari kita ada wali, di antaranya wali nikah. Kenapa? Orang yang paling dekat, bapaknya, pamannya, kakaknya, adiknya, pokoknya yang paling dekat. Ada wali kelas, ya. Orang yang diberi kepercayaan untuk mengasuh, membimbing, mengelola satu kelas. Bahkan ada wali kota, orang yang dipilih oleh rakyatnya, diberi kepercayaan oleh warga masyarakat sehingga dia menjadi pemimpin di kota itu, maka disebut wali. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dipercaya oleh Allah, orang yang mendapat perlindungan dari Allah, orang yang mendapat pembelaan dari Allah, yang berhak untuk dibantu, yang berhak untuk dilindungi dan diberikan kemenangan. Apabila ada yang mengganggu, menyakitinya, ya, menghinanya, merendahkannya, melecehkannya, maka Allah langsung akan menghadapi orang tersebut. Allah akan membelanya. Bagian dari maksiat, melakukan perbuatan dosa adalah merendahkan orang-orang yang dicintai oleh Allah, memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, segala sesuatu perbuatan dosa maksiat yang dilakukan oleh hamba atau oleh manusia itu bentuk perlawanan, permusuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa hadis ini disebut wali, ada yang mengganggu, ada yang memusuhinya, ada yang menyakitinya, ada yang menghinakannya, ada yang merendahkannya, ada yang melecehkannya, bahkan ada yang memusuhinya, memeranginya, maka Allah langsung memberikan pertolongan, bantuan, pembelaan terhadap hambanya tersebut. Nah, siapakah wali yang dimaksud? Apa kriteria wali Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah, orang yang berhak untuk dibantu, ditolong, dilindungi, dan diberikan kemenangan dalam satu perjuangan, berhasil dalam suatu agenda kerja, ya, program dan seterusnya. Yaitu yang pertama, hamba Allah, orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
untuk meraih ya, posisi, makom, kedudukan, darajat wali, yang pertama, syarat utama dan pertama adalah melakukan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib itu segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dikerjakan, apabila ditinggalkan berdosa. Ya, apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Termasuk yang wajib-wajib ini meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh Allah, yang apabila ditinggalkannya adalah berdosa, disebutnya maksiat, maka itu adalah wajib ditinggalkan. Nah, itu tingkatan pertama ya. Minimal orang mendapatkan kecintaan dari Allah, perlindungan dari Allah, pembelaan dari Allah, apabila orang itu sudah melakukan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, dan meninggalkan yang haram-haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa ayat yang lain disebut muqtasid. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Manusia ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan syariahnya. Ada yang menzalimi dirinya, banyak dosa, maksiat lebih dominan. Kemudian ada yang melakukan yang wajib-wajib, walaupun yang sunnah-sunnah belum dilakukan. Itu tahap atau tingkat yang pertama, muqtasidun, dominan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian tingkatan berikutnya yang lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu setelah melakukan yang wajib-wajib, membiasakan melanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Nah, perlu ditegaskan di sini, yang wajib maupun yang sunnah ada yang terkait dengan ibadah-ibadah ritual yang hubungan dengan antara manusia dengan Allah, semua, apakah ritual atau yang dikaitkan, yang terkait dan hubungannya dengan ibadah sosial dengan sesama manusia, sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tingkatan kedua yaitu orang-orang yang sudah melakukan kewajiban-kewajiban, dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, nawafil disebutnya, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Yang apabila dikerjakan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila dikerjakan tidak, ditinggalkan tidak dosa. Itu yang disebut nawafil. Nawafil artinya tambahan ya, selain yang wajib. Yang disebut dengan bahasa lain adalah sunnah atau mustahabah, anjuran-anjuran. Ketika seorang hamba, kita sebagai manusia, setelah melakukan yang wajib-wajib, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Jadi di sini Allah mencintai hambanya ketika sudah melakukan yang sunnah-sunnah setelah melakukan yang wajib-wajib. Nah, akan mendapat kecintaan dari Allah. Makom wilayah yang sebenarnya di sini, terbiasa melakukan yang sunnah-sunnah setelah melakukan yang wajib-wajib. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seseorang dengan melakukan yang wajib-wajib dan menjalankan yang sunnah-sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka seluruh anggota tubuhnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dari apa? Dari perbuatan dosa maksiat, dari hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Pendengarannya dipelihara oleh Allah, tidak lagi mendengar yang maksiat, yang dimurkai oleh Allah, yang mengandung unsur dosa. Tidak lagi mendengar
sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian melihat yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah, tidak melihat sesuatu yang mengakibatkan perbuatan dosa dan maksiat. Dipelihara penglihatannya. Tangannya begitu juga, mengerjakan apa? Semua perbuatannya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pahalanya di sisi Allah. Tangannya, kakinya, melangkah kemana? Melangkah ke satu tempat yang diridhoi Allah, ya. Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernilai ibadah, ada nilai pahalanya. Dan semuanya pikiran, ketika berpikir yang positif, emosi, perasaan, ya. Sehingga pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala secara penuh dan utuh di saat dalam keadaan jaga, maksudnya tidak tidur. Bahkan di saat tidur pun dinilai ibadah karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk selain pemeliharaan Allah dari hal-hal yang dosa dan maksiat, tidak ada manfaat dan berguna, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari gangguan manusia, dari gangguan jin, dan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, wali Allah seperti itu. Nah, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun berada, di antara dampak atau positif yang dihasilkan dari ibadah-ibadah setelah wajib dan sunnah ini, itu kalau seseorang sudah melakukan itu, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta urusan dunia, minta urusan akhirat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara dan bangsa, minta kepada Allah, Allah akan berikan. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penjelasan tentang Allah mengabulkannya bisa jadi langsung, bisa jadi tidak langsung, tapi di bahasa hadis kursi ini, lautiyanahu, pasti, langsung, ya, kontan, cash, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang diminta, ya. Wala ini sta'azani la uizanahu, apabila dia mohon perlindungan kepadaku dari segala yang dia takutkan, kekhawatiran-kekhawatiran, ya, yang mungkin mengganggunya, mungkin mengancamnya, mungkin menghalanginya, menghambatnya, dia khawatir akan itu, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan diri telah melaksanakan, menunaikan yang wajib-wajib, terutama rukun Islam yang 5 itu, terutama adalah sholat. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat, karena tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik kecuali meninggalkan sholat. Orang yang tidak melakukan sholat dengan sengaja, penolakan, tidak mau sholat, itu sanksinya sama dengan orang murtad. Orang yang tidak sholat, yang tidak melakukan kewajiban fardu, yang merupakan tiang dari tiang agama, itu setelah diberikan peringatan, diberi waktu, diberikan penjelasan, kalau belum bisa diajarkan, kalau malas diberikan waktu untuk melakukannya, setelah waktu cukup diberikan lalu tidak sholat, maka berarti penolakan terhadap
kewajiban sholat ini, sanksinya apa? Dibunuh. Sudah barang tentu yang membunuhnya adalah negara, ya, karena sudah statusnya dia adalah kafir. Al-farqu bainal mukmin wal kafir tarkus shalah. Yang membedakan antara mukmin dan orang kafir itu sholat atau tidak. Kalau tidak sholat ya kafir, sanksinya berat. Begitu juga orang musyrik, orang murtad dalam hal yang lain sama begitu. Nah, berat ya. Dan kewajiban yang lain sudah belum tentu harus kita pelihara, kita jaga. Nah, kemudian kita tingkatkan amal ibadah kita, bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah. Cara itulah supaya kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah dekat dengan kita, dan yang disebut dengan wali tadi. Kalau sudah seperti itu, membiasakan qiyamul lail, yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah, tilawatul Quran, zikir, tahmid, tahlil, takbir, tasbih, dan seterusnya, sudah terbiasa bagi kita menjadi hal yang tidak kita tinggalkan, ya. Sudah kita bahas hal-hal seperti ini, bahkan yang sudah membiasakan melakukan hal-hal yang ibadah yang sunnah kemudian terlewat, tertunda karena alasan sakit, karena alasan lupa, harus diganti segera agar tidak kategori abai dan lalai. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada umumnya dengan berbagai alasan ya kita masih abai, banyak hal-hal yang belum kita kerjakan. Yang wajib pun mungkin belum semuanya kita kerjakan. Mari kita segera untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dan yang sunnah-sunnah kadangkala terkalahkan dengan hal yang mubah-mubah. Bahkan ya di antaranya sunnah itu yang paling utama di antara kalau dalam ibadah itu sholat malam. Rasul tidak pernah tinggalkan. Apakah sudah terbiasa bagi kita qiyamul lail, tahajud? Puasa sunnah Senin Kemis, Rasul tidak pernah tinggalkan. Apakah sudah terbiasa bagi baca Quran? Apalagi tidak boleh ada satu hari luput dari baca Quran. Nah, agar kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak agenda, punya banyak kebutuhan, punya banyak hajat, punya banyak keperluan. Ya, mintanya kepada siapa? Bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang bisa memberikan apa yang kita inginkan kecuali Allah. Tidak bisa kita menggantungkan pada diri dia sendiri, apalagi pada orang lain pun memerlukan bantuan. Nah, tidak mungkin memberikan bantuan kepada kita. Apabila kita merasa terancam, terganggu, ada sesuatu yang menyakitin kita, mengganggu kita dan seterusnya, maka tempat kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan permintaan-permintaan kita, Allah akan lindungi kita kalau kita sudah memenuhi syaratnya, ada tiketnya. Ya, tiketnya apa, syaratnya apa? Lakukan yang wajib-wajib, tinggalkan yang haram-haram, biasakan yang sunnah-sunnah. Itulah yang disebut dengan wali Allah, ya. Dalam bahasa yang lain, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kita berupaya ya untuk sampai kepada tingkat makom wilayah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, membiasakan yang sunnah-sunnah, walaupun ya perlu bertahap, perlu latihan. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Demikian penjelasan tentang hadis ke-38 tentang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai, orang yang diberikan kepercayaan, orang yang berhak untuk dibela, orang yang berhak untuk ditolong, diberikan kemenangan, yaitu yang disebut dengan wali Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.